Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vi Sylvia di podcastnya BPBD Provinsi Jawa Barat dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 629 Bandung. Dan kali ini kita akan ngebahas mengenai rumah. Iya, rumah seperti apa sih yang kita aman dari bencana gitu ya. Karena banyak rumah-rumah yang ditawarkan, apakah ternyata di daerah banjir atau daerah pegunungan yang indah asri, apakah itu semua aman bencana? Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Gary Andika Rismana STMT. Beliau adalah ahli tata kota dan ahli kebencanaan juga karena menjadi tenaga ahli juga di BPBD Provinsi Jawa Barat. Kang Giri, ini pertanyaan deh sekarang kan masalah rumah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa jumlah orang tuh sudah sangat banyak. Boleh dari sebagai ahli dari tata kota, mungkin ada informasi bisa disampaikan bagaimana sih kita dengan bijak bisa memilih tempat tinggal kita, karena itu kan bisa seumur hidup dan mungkin menurun ke anak cucu kita. Baik, ya sebenarnya memilih tempat tinggal untuk saat ini menjadi tantangan tersendiri ya Teh. Tadi sudah disebutkan kalau misalnya di tengah kota itu sudah padat, harganya sudah tinggi, kemudian sekarang trennya sudah berkembang ke daerah pinggiran, ke daerah atas dan seterusnya. Ya tentu kalau misalnya dari sudut pandang tata kota, bagaimana kita menentukan tempat tinggal kita ya tentu berada pada lokasi yang secara tata ruang itu diarahkan sebagai kawasan perumahan gitu ya. Artinya ketika kita sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang artinya itu sebagai zona perumahan, minimalnya rencana tata ruang itu sudah dibuat dengan mempertimbangkan keamanan terhadap bencana. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah sesuai itu, minimal kita sudah berusaha pertama sesuai dengan regulasi kesesuaian tata ruang, kedua kita juga secara tidak langsung sudah berusaha untuk aman dari bencana. Ya. Tapi pertanyaan dari kita nih, apakah semua perumahan, terutama perumahan baru kan sekarang bukan udah perumahan besar lagi, tapi udah klaster-klasteran tuh. Ya. Nah, apakah perumahan dan klaster-klaster yang ada saat ini di Jawa Barat itu sudah ditempatkan di daerah aman bencana oleh para pengusaha, developernya? Dan supaya kita sebagai orang awam, masyarakat awam pada tahu nih, wargi tangguh semua, saya mau cari rumah, apakah benar di daerah rawan bencana atau tidak, itu harus cari tahunya seperti apa? Baik, nah kalau misalnya saya ditanya apakah perumahan yang ada sekarang sudah sesuai dengan rencana tata ruang atau aman terhadap bencana, saya secara umum tidak bisa menyampaikan ya atau tidak gitu ya. Dan kalau idealnya harus sudah sesuai dengan rencana tata ruangnya gitu, dan harus sudah aman terhadap bencana gitu ya. Itu idealnya seperti itu. Cuman tidak memungkiri bahwa banyak kejadian-kejadian perumahan-perumahan itu yang kita lihat berada pada zona yang ancaman bencananya tinggi, misalnya berada di kawasan perbukitan atau lereng-lereng gitu ya. Nah itu kan sekarang perkembangannya ke arah sana. Nah itu sebenarnya kita harus waspada terhadap ancaman bencana longsor Teh. Meskipun secara harga misalnya lebih terjangkau misalnya untuk beberapa kasus dan seterusnya. Nah itu menjadi pertimbangan juga untuk teman-teman kita yang mau memilih rumah. Kalau misalnya ke daerah yang lerengannya cukup terjal, nah itu waspada terhadap ancaman bencana longsor misalnya seperti itu. Bagaimana supaya wargi tangguh semua yang awam-awam bisa tahu, kita harus cari tahu kemana nih, ini daerah aman bencana atau tidaknya? Ya, saya pikir untuk beberapa informasi itu kita bisa menanyakan langsung kepada organisasi atau dinas-dinas yang terkait dengan kebencanaan. Seperti BPBD misalnya bisa tanya ke BPBD, boleh kan ya? Misalnya boleh. Ada masyarakat datang ke sini, oh lokasi ini aman nggak dari bencana, boleh kan ya? Nah itu informasi-informasi itu justru menambah wawasan kita dalam memilih rumah yang aman gitu ya. Atau minimalnya kalau terkait kebencanaan bisa kan kita menggunakan inaris personal, misalnya kita berada di lokasi mana, kemudian lokasi kita sudah secara
real time terrecord di situ ya. Oh ini rawan bencana longsor tinggi atau misalnya banjir tinggi. Minimalnya itu bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah aman bencana atau tidak gitu ya. Untuk orang-orang umum, misalnya masyarakat umum gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi wargi tangguh jangan lupa kita punya Inaris personal yang bisa diunduh di handphone ya. Kita bisa lihat, jadi kalau kita pergi kemana, dibuka tuh si Inaris personal, daerah sini ada ancaman apa. Nah, tapi kayaknya semua daerah ada ancaman nih. Ada pilihan rumah di daerah gempa, rumah di ya sebenarnya kayaknya semua katakanlah Bandung gitu, Jawa Barat tuh pasti ada titik-titik gempa ya. Betul. Gempa dimanapun pasti terasa. Ada rumah yang rawan banjir, banjir biasa ya, banjir genangan bukan banjir rob gitu ya. Sama rumah yang rawan longsor. Yang paling jangan dipilih itu yang mana, Pak? Dan kenapa? Kalau misalnya yang paling jangan dipilih sih agak sulit juga ya. Ya cuman beberapa lokasi yang barangkali harus kita hindari adalah lokasi yang dekat dengan bantaran sungai misalnya itu. Kita tidak boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai. Nah itu secara regulasi juga ada larangan seperti itu. Kedua, secara keamanan dari banjir juga itu cukup tinggi. Karena banjirnya bisa banjir bandang ya. Betul. Nah kemudian juga kita harus menghindari kawasan lereng terjal tadi teh. Apalagi kalau misalnya lereng itu dengan potensi gerakan tanah cukup tinggi, kemudian tutupan lahan yang sudah tidak lagi bervegetasi, yang tentu akan mempengaruhi tingkat risiko bencana longsor gitu. Ya. Berarti kalau longsor dan banjir yang bandang itu yang justru paling harus dihindari ya. Baiklah, tapi meskipun tawarannya adalah pemandangan indah dari ketinggian, udara sejuk dan nyaman ya. Ya, itu sebenarnya pilihan lagi ke masing-masing orang teh. Tapi kalau misalnya kita sudah mengambil risiko dengan segala ancamannya, berarti kita juga mungkin harus berinvestasi terkait dengan bangunan yang akan kita tinggali itu. Misalnya kita menerapkan bangunan tahan gempa misalnya, atau misalnya di lereng-lereng terjal kita membuat dinding penahan tanah atau DPT ya, dinding penahan tanah biasanya untuk mitigasi tanah longsor dan seterusnya. Itu cukup efektif ya Pak ya? Bisa juga untuk kalau misalnya kita kekeh misalnya kita maunya di daerah lereng terjal, kita tahu di sana rawan longsor atau kita tahu di sana rawan gempa bumi, gerakan tanah tinggi dan seterusnya ya, kita kalau misalnya ingin tetap aman ya pertama disesuaikan lagi dengan regulasinya, sesuai tidak dengan regulasinya. Kalau sesuai ya berarti kita harus berinvestasi terhadap rekayasa teknologi yang akan kita kembangkan untuk membangun rumah di sana gitu. Baiklah, kalau gitu bagaimana dengan orang yang udah kepalang tinggal di daerah yang rawan longsor, tapi mungkin kayaknya untuk dinding penahan tanah apa gitu kan cukup tinggi tuh biayanya, atau kepalang tinggal di bantaran sungai gitu. Itu apa yang harus dia lakukan untuk supaya dirinya selalu selamat? Sebenarnya dinding penahan tanah itu tidak seharusnya ada pemerintah yang turun di situ gitu, atau pihak developernya untuk untuk memitigasi kemungkinan bencana longsor dengan memasang dinding penahan tanah itu. Jadi tidak dikelola oleh secara personal kepala keluarga, tidak seperti itu, tapi itu harus secara komunal atau dibangun oleh si developernya itu. Nah, kemudian terkait kalau misalnya sudah terlanjur di situ bagaimana gitu ya. Nah, itu barangkali harus memahami juga pertama pemahaman mengenai seberapa besar dia terancam oleh bencana. Bencana apa saja yang ada di sana. Misalnya longsor, gempa bumi. Kemudian pahami juga jalur-jalur evakuasi misalnya. Itu penting juga ya. Jalur evakuasi, kemudian kalau terjadi bencana harus titik kumpulnya di mana. Nah, itu juga harus dipahami gitu ya, terkait dengan agar meskipun kita rentan di sana gitu, tinggal di sana, kemudian kita minimalnya ada usaha untuk menyelamatkan diri ya, tanggap darurat ketika bencana itu terjadi. Itu yang penting ya. Jadi wargi tangguh gak usah khawatir juga, karena jangan takut untuk meminta pencegahan kepada pemerintah dan juga developer. Cerewet dikit, kita kan punya rumah di situ ya, developernya harus bertanggung jawab dengan keamanan kita semua. Kang Geri, makasih banyak. Mungkin ada kata-kata penutup untuk wargi tangguh semua mengenai bagaimana bijak memilih rumah. Ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa memilih rumah pada saat ini menjadi tantangan tersendiri
terutama bagi Gen Z ya Teh ya. Nah, pertama yang barangkali yang harus kita pertimbangkan adalah memilih rumah sesuai dengan peruntukannya, ya, sesuai dengan rencana tata ruangnya. Kedua, pilihlah rumah yang aman terhadap bencana. Kalau misalnya 100% aman terhadap bencana, saya pikir agak sulit sekali ya. Tapi minimalnya kita bisa menghindari beberapa lokasi yang sangat rawan seperti bantaran sungai, kemudian lereng-lereng terjal yang berpotensi longsor gitu ya. Baiklah, jadi bijak memilih rumah, kita selalu siap untuk selamat. Kang Giri, terima kasih banyak, dan wargi tangguh semua. Nanti sampai sini untuk bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita akan ada bincang-bincang berikutnya. Salam tangguh, salam kemanusiaan.